Mereka adalah jantung bangsa ini. Usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Para pemuda agung di dalam sejarah itu pernah ada, bukan mitos. Dan sekarang di sini, di Indonesia inilah sang pemuda. Mereka adalah jantung bangsa ini. Sebanyak dan sekuat apa para pemuda, sepanjang itulah nafas sebuah bangsa. Para pemuda yang terukir dalam dinding sejarah memang aneh, dahsyat. Kisah-kisah mereka seperti mitos, tapi nyata. Seperti fiksi, tapi fakta. Usia mereka mungkin belum terlalu lama, di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun. Tapi perubahan yang mereka cipta jauh melampaui abad hidupnya. Di usia 20 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan terakhir Daulah Umayyah, diburu menjadi buron. Dia kabur dari Syam, dikejar-kejar, dia terus bermanuver, dia nggak menyerah, dia mencari jaringan, dia membangun pasukan. Dalam 5 tahun dia berhasil mendirikan dinasti baru, menyeberang ke Spanyol Andalusia, dan dia mendirikan Daulah Umayyah di sana di usianya baru 25 tahun. Usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kota besar dengan dinding yang sangat tebal, yang sudah dicoba ditaklukkan oleh puluhan jenderal tapi gagal. Justru mimpi 8 abad Nabi Muhammad ini direalisasikan oleh pemuda yang usianya baru 21 tahun. Di usia 22 tahun, Harun Ar-Rasyid sudah memimpin sebuah imperium besar yang membentang dari timur dan barat, Daulah Abbasiyah, yang menjadi puncak keemasan Islam di Baghdad oleh seorang pemuda yang namanya Harun Ar-Rasyid. Di usia 19 tahun, Usamah bin Zaid sudah dipercaya Nabi Muhammad untuk memimpin pasukan besar melawan Roma. Padahal di dalamnya ada sahabat-sahabat veteran, sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan yang lain-lain. Di usia 10 tahun bahkan, Ali bin Abi Thalib yang selevel dengan anak kelas 4 SD sudah dipercaya oleh Nabi untuk memikul beban berat, yaitu Islam. Pada saat itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Tidak semua orang dewasa direkrut oleh Nabi, tapi anak 10 tahun sudah layak untuk memikul beban berat misi pemuda. Sobat muda, Allah memberikan jatah yang persis sama bagi para pemuda tersebut. Jatah waktu, jatah fisik, otot, otak, pikiran, semuanya. Bahkan mungkin ruang tumbuh para pemuda itu jauh lebih sederhana dibanding kita. Sarana belajar, fasilitasnya, peralatannya sangat tidak memadai. Tapi kita sekarang hidup di zaman yang melimpah. Fasilitas teknologi, gadget, internet, institusi pendidikan, lembaga-lembaga kursus. Pertanyaannya, apa yang membuat para pemuda itu sangat spesial? Apa yang membuat mereka abadi dalam memori penduduk bumi? Jawabannya adalah panggilan jiwa yang luhur di dalam jiwa mereka. Mereka punya misi agung, mereka punya misi pemuda yang ingin mereka realisasikan. Misi itu membuncah di dalam dada. Gak penting mereka keturunan raja ataupun rakyat jelata. Mereka punya gudang harta ataupun melarat tiada tara. Yang penting bagi mereka adalah panggilan jiwa luhur itulah yang menggerakkan aktivitas mereka sehari-hari. Ada misi agung para pemuda. Misi mereka berdampak bagi umat manusia, bergenerasi-generasi, berabad-abad. Skala berpikir mereka bukan skala berpikir 5 tahunan atau 10 tahunan seperti pilkada. Tapi bagaimana mereka memberikan impact yang akan jauh terasa walaupun mereka sudah meninggal. Itulah yang namanya al-a'mal al-jariyah. Misi-misi super besar yang oleh mayoritas orang dianggap mustahil, tapi oleh para pemuda tersebut dianggap menghidupkan adrenalin. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau ada jeritan orang yang menuntut keadilan di ujung dunia sana, mereka bilang ke diri sendiri, ini adalah tugas saya, ini misi pemuda, ini adalah tanggung jawab yang ingin saya realisasikan di dunia ini. Itulah misi pemuda, yaitu cita-cita luhur yang menggerakkan. Cita-cita yang membuat kita punya energi lebih. Cita-cita yang membuat kita mustahil mager, pasif, rebahan. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana caranya hidup produktif? Jawabannya satu. Miliki cita-cita yang luhur, misi pemuda yang gak nanggung-nanggung, level global, nasional, atau lokal. Misi itulah yang akan memberikan keterarahan hidup. Misi itulah yang akan mengakselerasi pertumbuhan kapasitas diri pemuda. Semakin besar misi pemuda, semakin melesat kapasitasnya. Kapasitas intelektual, kapasitas emosional, spiritual, bahkan fisik.
Kenapa? Karena misi yang besar selalu membutuhkan kapasitas fisik yang prima. Para pemuda agung di dalam sejarah itu pernah ada, bukan mitos. Dan sekarang di sini di Indonesia inilah insya Allah kita para pemuda akan mengulanginya biiznillah dengan izin Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itulah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, lalu Allah menambahkan hidayah dan memantapkan langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.